Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang segitiga. Tentu saja ada cara-cara praktis yang nanti akan dibagikan. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Ini misalkan saya beri contoh segitiga ABC. Sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Untuk sudut A adalah 60 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C 60 derajat. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Misalkan segitiganya adalah segitiga CDE. Sudut C dan sudut D ini disebut sudut kaki segitiga karena titik E-nya adalah puncaknya, dan CE sama dengan ED. Ini disebut kaki segitiga dan panjangnya kaki segitiga ini sama. Jadi CE sama dengan ED. Jangan tanya loh ya, karena kaki segitiga diketahui, terus wajahnya di mana, Bu? Jangan tanya loh ya, karena kaki segitiga diketahui, terus tangannya segitiga di mana, Bu? Tidak ada tangannya segitiga ya. Ini adalah istilah saja. Lanjut ya. Yang ketiga adalah segitiga sembarang. Jadi untuk segitiga sembarang PQR, maka panjang PQ tidak sama dengan panjang QR dan tidak sama panjang dengan RP. Panjang sisinya untuk ketiga sisi itu berbeda. Lanjut ya. Sifat-sifat segitiga berdasarkan panjang sisi. Kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah sisinya. Pada segitiga sama sisi, maka tadi sudah saya sampaikan, semua sisi adalah sama panjang. Kalau segitiga sama kaki, yang sama hanya 2 sisi saja. Kemudian untuk segitiga sembarang tidak ada yang sama, semua sisi berbeda panjangnya. Untuk sudut, pada segitiga sama sisi, 3 sudut sama besar. Tadi di awal sudah saya sampaikan besarnya adalah 60 derajat. Asalnya dari mana 60 derajat? Dari 180 dibagi 3. Pada segitiga sama kaki, 2 sudut adalah sama besar. Namanya adalah sudut kaki. Pada segitiga sembarang, tidak ada yang sama. Untuk simetri lipat, segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya dengan lebih detail. Untuk segitiga sama kaki hanya punya 1. Untuk segitiga sembarang tidak punya. Untuk simetri putar, pada segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Lebih lanjut akan saya jelaskan di slide berikutnya ya nak ya. Kemudian untuk segitiga sama kaki tidak punya simetri putar. Untuk segitiga sembarang juga tidak punya.
Masuk ke bingkainya pada segitiga sama sisi, dia menempati bingkainya dengan 6 cara. Pada segitiga sama kaki bisa menempati bingkainya dengan 2 cara. Untuk segitiga sembarang itu 1 cara saja. Simetri lipat pada segitiga. Tadi saya sudah berjanji untuk menjelaskan dengan lebih detail. Nah, ini kita akan membahas satu per satu. Pada segitiga sama sisi ini, misalkan namanya adalah segitiga ABC, ada 3 simetri lipat, yakni sumbu simetrinya ini melalui titik sudut A, kemudian yang melalui titik sudut B, dan sumbu simetri yang melalui titik sudut C. Jika segitiga ABC ini dilipat sepanjang sumbu simetri yang melalui titik A, maka sudut B akan bertemu dengan sudut C. Demikian juga tepi-tepinya. Hal yang sama akan terjadi jika segitiga ABC ini kita lipat sepanjang sumbu simetri yang melalui titik sudut B. Maka sudut A akan bertemu dengan sudut C, demikian juga tepi-tepinya, demikian dan seterusnya. Untuk segitiga sama kaki, misalkan segitiganya adalah segitiga CDE. Ini CE adalah sama dengan ED, sehingga E-nya adalah titik puncak segitiga. Maka sumbu simetri segitiga ini adalah garis ini melalui titik sudut E. Sehingga jika segitiga CDE ini dilipat sepanjang sumbu simetri yang melalui titik E ini, maka sudut C akan ketemu dengan sudut D. Demikian juga tepi-tepi segitiga akan bertemu dan berimpit. Ingat anak-anak ya, untuk besar sudut kaki pada segitiga sama kaki adalah sama. Jadi sudut C sama dengan sudut D. Untuk simetri putarnya, besar sudut putar pada simetri putar segitiga sama sisi adalah 120 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat dengan arah mengikuti arah jarum jam. Maksudnya bagaimana? Misalkan segitiga ABC ini kita putar searah jarum jam sejauh 120 derajat, maka segitiga ini akan kembali menempati bingkainya. Demikian juga jika diputar 240 derajat atau diputar satu putaran penuh 360 derajat. Untuk titik putarnya adalah titik O ini ya nak ya. Kemudian 120 derajat ini asalnya dari mana? Dari 360 dibagi 3. 3 dapatnya dari mana? Karena ini adalah segitiga sama sisi, punya 3 sisi yang sama. Sudah? Lanjut ya. Jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama adalah segitiga lancip. Misalkan ini segitiga PQR. Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Misalkan ini adalah segitiga KLM.
Segitiga KLM ini sudut L-nya adalah 90 derajat. Biasanya penamaan segitiga siku-siku, maka yang di tengah ini menunjukkan letak sudut siku-sikunya. Jadi untuk segitiga KLM, maka siku-sikunya adalah di L. Jenis yang ketiga adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul DEF, salah satu sudutnya yakni sudut E besarnya lebih dari 90 derajat. Dan besar sudut-sudut suatu segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi sudut D ditambah sudut E ditambah sudut F itu hasilnya adalah 180 derajat. Paham anak-anak? Lanjut ya. Rumus-rumus segitiga. Misalkan ini diketahui segitiga ABC. AB ini adalah sisi alas. Kemudian tingginya kita buat garis bantu ya nak ya, sehingga tingginya adalah sisi CD. Ini yang merupakan tinggi segitiga, jadi bukan CB ataupun CA. Jadi tinggi segitiga itu harus tegak lurus dengan alasnya. Luas segitiga adalah setengah alas dikalikan tinggi. Kemudian untuk kelilingnya adalah sisi ke-1 ditambah sisi ke-2 ditambah sisi ke-3. Pada segitiga ABC berarti AB ditambah BC ditambah CA. CD tidak berpengaruh pada keliling ya nak ya, karena CD ini bukan sisi segitiga. Ini adalah garis bantu saja. Pada segitiga sama sisi, untuk luas segitiga ini saya beri rumus praktisnya. Rumusnya, luas adalah sama dengan 1/4 S kuadrat akar 3, dengan S itu adalah panjang sisinya. Kemudian untuk tinggi segitiga sama sisi adalah setengah S akar 3. Kita kerjakan soal-soalnya ya nak ya, biar kalian lebih menguasai materinya. Soal yang pertama, diketahui segitiga EFG siku-siku DF. Panjang dari sisi EF adalah 3X, panjang sisi dari FG adalah 4X ditambah 5, panjang sisi dari GE adalah 7 ditambah 3X. Keliling segitiga EFG adalah 52 cm. Berapa luasnya? Kita kerjakan bersama-sama ya. Keliling segitiga adalah sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga. Sehingga 52 sama dengan 3X. 52 adalah kelilingnya ya, dari soal sudah diketahui. Ditambah sisi yang kedua, 4X ditambah 5. Sisi yang ketiga adalah 7 ditambah 3X. 3X ditambah 4X ditambah 3X, 10X. 5 ditambah 7 adalah 12. Sehingga persamaan menjadi 52 sama dengan 10X ditambah 12. 10X sama dengan 52 dikurangi 12 sama dengan 40. Sehingga X-nya adalah 40 dibagi 10 sama dengan 4. Luas segitiga EFG adalah sama dengan setengah alas dikalikan tinggi. Berarti sama dengan setengah alasnya adalah GF dikalikan EF.
Kita cari dulu masing-masing panjangnya. Untuk GF adalah 4X ditambah 5, sedangkan X-nya 4. Berarti panjang GF adalah 4 dikalikan 4 ditambah 5. 4 kali 4 adalah 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Daripada kalian tertekan ya nunggu balasan dari Japri. Jadi ingat ya, kalau 4 kali 4 itu sama dengan 16. Jadi sempat nggak sempat harus dibalas. Lanjut ya Naya. 4 kali 4 16 ditambah 5 21. Jadi panjang GF adalah 21. Kemudian untuk panjang EF. Panjang EF adalah 3X, sedangkan X-nya adalah 4. Berarti sama dengan 3 kalikan 4 sama dengan 12. Ketemu sudah, bisa dihitung. Luas segitiga EFG adalah setengah dikalikan GF-nya adalah 21 sebagai alas, kemudian tingginya adalah 12. Hitung, hasilnya adalah 126 cm persegi. Paham anak-anak? Lanjut ya. Soal yang kedua. Diketahui segitiga EFG. Sudut E-nya adalah 2X, sudut G-nya adalah 5X ditambah 20, sudut F-nya adalah 3X. Berapa besar sudut G? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut E ditambah sudut F ditambah sudut G adalah 180 derajat. Kita masukkan ya. Untuk sudut E-nya adalah 2X, untuk sudut F-nya adalah 3X, kemudian untuk sudut G-nya adalah 5X ditambah 20 derajat. 2X ditambah 3X, 5X tambah 5X lagi 10X. Jadi 10X ditambah 20 sama dengan 180 derajat. 10X sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat sama dengan 160 derajat. Jadi X-nya adalah 160 derajat dibagi 10 sama dengan 16 derajat. Untuk besar sudut G adalah 5X ditambah 20 derajat. X-nya tinggal mengganti 16 derajat. Jadi sama dengan 5 dikalikan 16 derajat ditambah 20 derajat. Tralala, ketemu sudah, sama dengan 100 derajat. Paham anak-anak? Iya. Lanjut ya. Pada video yang akan datang kita akan membahas titik, garis, dan sudut. Jangan sampai ketinggalan. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Pilih yang semua agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload pembelajaran yang baru. Jangan lupa klik video-video yang ada di samping ini, karena di sana ada banyak cara-cara praktis yang sudah saya bagikan. Bisa menghemat waktu kalian loh di dalam pengerjaan soal. Ketemu lagi besok ya. Bye-bye.